Baik. Fanafillah hafizakumullah ta'ala. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yakni wanita yang sedang haid apakah boleh duduk di masjid yakni kajian Al-Quran atau membaca Al-Quran? Fanafillah hafizakumullah ta'ala. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid berkaitan dengan pakaian yang dia pakai. Kalau yakni pakaian yang dia pakai itu tidak mengkhawatirkan darah haidnya atau darah nifasnya itu jatuh mengotori masjid. Baik, yang rajih wallahu taala a'lam bissawab, yang demikian itu adalah bolehnya. Karena jumhur para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka itu melarangnya dikarenakan mengkiaskan wanita haid ataupun nifas dengan orang yang yakni junub. Padahal yang namanya junub itu adalah ikhtiari, artinya dia punya yakni kesempatan untuk segera yakni bersuci diri, sedangkan wanita yang haid maupun yang nifas maka tidak mungkin dia yakni mandi kecuali sudah dalam keadaan darahnya berhenti. Ghairu ikhtiyari. Ini yang rajih selama yakni pakaiannya itu dijaga sehingga yakni darahnya itu tidak akan jatuh mengotori yakni masjid karena darah tersebut itu darah yang najis, maka yang demikian itu adalah bolehnya wallahu ta'ala. Bolehkah orang sakit untuk menjamak atau mengqasar salatnya? Baik. Kalau menjamak, yakni hadis yang secara khusus tentang diperbolehkannya atau memperbolehkannya seorang yang sakit itu menjamak, wallahu taala alam shawab, saya belum pernah mendapatkannya, hanya kembalinya kepada kaidah umum. Ya? Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala yakni menghendaki bagi kalian itu kemudahan, tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Al-masyaqqatu tajlibu yakni rukhsah atau at-taysir. Yang namanya kesulitan itu menuntut untuk mendapatkan kemudahan. Itu adalah kaidah di dalam usul yakni syariah. Sehingga tatkala orang sakit itu memang membutuhkan untuk menjamak yakni salatnya karena sakitnya yang dia rasakan luar biasa, maka yang demikian itu insyaallah taala boleh. Adapun kalau mengqasar tidak, yakni ada pembicaraan yakni para ulama tentang diperbolehkannya mengqasar. Karena kalau mengqasar itu hanya diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan safar. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan, telah datang SMS pada kami yang mengajak untuk menghadiri majelis taklimnya Ustaz Ja'far Umar Thalib. Mohon penjelasan, ya Ustaz, bagaimanakah keadaan beliau sekarang? Bagaimanakah pula sikap Anda terhadap beliau disertai hujah syar'i yang menjadi sandaran atas pilihan Anda? Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khair. Fanafillah hafizakumullah ta'ala. Berkaitan dengan mukhalafahnya Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib, ini adalah perkara yang tidak tersembunyi. Berkaitan dengan kedekatan dia dengan Arifin Ilham. Kemudian menghadirinya dia di yakni majelis, yakni forum komunikasi antar umat beragama. Baik, pembelaan dia yakni terhadap zikir jama'i. Kemudian dekatnya dia dengan orang-orang politik siasiyah.
Itu yang yakni ana ingat. Ini adalah perkara yang jelas. Mukhalafahnya dia terhadap yakni usul syariah. Kemudian tersebar berita pula bahwasanya dia itu taraja. Kalau memang dia itu memang benar, yakni taubat, yang harus kita dudukkan adalah mukhalafahnya jelas, kemudian taubatnya masih ada simpang siur. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak akan bisa yakni hilang dengan sebab keraguan-raguan dan kebimbangan. Fanafillah hafizakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya. Kalau memang dia itu mau tobat, tobat saja. Kenapa? Harus diributkan. Kenapa harus disambut? Yang butuh tobat itu kita apa dia? Kalau dia itu memang ikhlas, yakni benar, shadiq di dalam taubat, ya taubat. Tunjukkan yakni kepada ahlus sunnah bahwasanya dia kembali kepada ahlus sunnah. Tinggalkan berbagai macam yakni pergaulan-pergaulan yang menyebabkan hatinya salafin itu tidak bisa menerima dia. Insyaallah taala kalau dia itu shadiq akan diterima oleh yakni ikhwan salafin. Yang ana herankan kenapa? Hal yang seperti itu dibesar-besarkan, artinya dibesar-besarkan taubat. Taubat itu lihat saja. Syaratnya taubat itu apa sih? Syaratnya taubat kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin dalam bab taubat apa? Al-ikhla, meninggalkan perbuatan itu. Nah, meninggalkan atau tidak? Jangan hanya sekedar ucapan. Butuh bukti. Yang kedua adalah an-nadm. Menyesali. Tunjukkan, terangkan kepada yakni salafin bahwasanya perbuatan-perbuatan dia yang selama ini yang menyakiti hati terhadap yakni salafin itu bahwasanya dia betul-betul menyesal. Yang ketiga apa? Al-azmu alla ya'uda ilaiha abadan. Punya tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Dan tidak perlu sakit hati. Kalau ada sebagian daripada yakni ustaz atau sebagian daripada ikhwan belum bisa menerima dia. Karena apa? Karena perbuatan dia sendiri. Belum yakin. Sebagian sudah yakin ya terserah saja. Tapi sebagian kaum muslimin belum yakin. Karena terlalu parahnya. yakni kemungkaran dia lakukan. Ifana fillah hafizakumullahu ta'ala. Nah, disinilah yang harus didudukkan. Disinilah yang harus didudukkan. Pujian terhadap asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernahkah? Mana pujian dia yang menunjukkan loyalitas dia terhadap yakni salafiyin? Fala fillah hafizakumullah taala. Dakwah ini lah kita yang butuh kepadanya, bukan dakwah itu butuh kepada kita. Bukannya Ja'far itu dibutuhkan dakwah. Tapi dakwahlah dialah yang butuh terhadap apa? Dakwah. Ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Sehingga dari sini harus dipahami, didudukkan. Kemudian ikhwana fillah hafizakumullahu taala ana sarankan. Tahan diri. Kalau kita itu mendapati benang yang khusus itu sudah parah. Jangan menambah. Parah. Kemudian kalau mau mengurai itu ya tentunya dari apa? Dari ujungnya yang paling mudah. Ya ini.
antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya yang masih agak dekat aja. Ya Allah, sampai sekarang belum ini kok yang kemungkarannya sudah jelas. Jadi nambah masalah. Fala fillah hafizakumullah ta'ala. Nah, sehingga dari sini ana nyarankan kepada anak pribadi kepada dia, biarkan saja dia mau tobat, buktikan. Ka'ab bin Malik tatkala kejujuran dia, ya dah, mau tobat, datang pemuka orang kafir, katanya temanmu telah menyakitin kamu. Kalau kamu itu mau datang kepadaku, aku sungguh anak aku, yakni kamu kasih jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Karena kejujurannya dan keikhlasannya, yakni Ka'ab bin Malik dan dua daripada temannya. Surat itu apa? Dibakar. Disakiti katanya oleh yang sebagian asatidzah salafiyin, Arifin Ilham diterima. Sekarang karena apa? Yani dia itu pisah dengan Arifin Ilham. Fala billah abidakumullah ta'ala. Karena dia sempat, yakni apa? Membela-bela, bahkan membela zikir apa? Zikir apa? Jama'i. Ustaz Askari itu apa membantah, menulis bantahannya berkaitan dengan zikir jama'i. Sempat bela-bela, fala billah habidakumullah ta'ala. Sehingga dari sini, fala billah habidakumullah, bukan berarti yakni kita barakallahu fikum ini menutupin orang untuk tobat. Tobat saja. Ini tobat saja. Perbaiki amalanmu. Sebagaimana kita berbuat salah, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kalau kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Demikian juga saudara-saudara kaum muslimin pun akan juga menerimanya. Ini. Fala billah hafizakumullah ta'ala. Sehingga dari situlah ini butuh yang diperbaiki. Karena coba ustadz-ustadz dulu di zaman FKAWJ sebelum mengadakan acara-acara penting sampai acara yang terakhirnya Murkernas, ustadz-ustadz yang nyatakan sebelum kita itu mengadakan acara yang seperti ini, semisalnya itu kita tanya dulu kepada mereka para ulama supaya kita itu mendapatkan bimbingan apa yang lesannya itu ucapkan. Tuh ustadz-ustadz NU apa maknanya? Nunggu ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah prinsipnya Ahlussunnah seperti itu, ikhwan billah? Bukan kita itu sakit secara pribadi, enggak. Kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, hafizakumullah taala. Kata dia apa? Ustaz NU. Mana taruhannya dia? Mana tarjahnya dia? Qala billah hafizakumullah taala wallahu taala a'lamu bissawab. Lihat yang dapat yang kita sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik yakni kepada kita tatkala kita salah, kita diberikan hidayah taufik untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.